Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara penyusunan lomba karya tulis ilmiah. Sebagai contoh di sini adalah efektivitas dan implementasi teknologi dalam bidang administrasi. Nah, untuk lomba karya tulis ilmiah sendiri, kita perlu memperhatikan yang namanya margin ya teman-teman. Untuk margin sendiri bisa masuk ke dalam bagian custom dan memasukkan bagian atas 3 cm, bagian kiri 4 cm, bagian setelahnya juga 3 cm. Langsung saja kita enter. Juga ini sudah set untuk marginnya. Dan untuk yang bagian atas sendiri ini berupa judul dari karya tulis ilmiah teman-teman. Selanjutnya ada logo instansi dan juga identitas penulis serta identitas instansi dari penulis. Nah, selanjutnya itu ada di lembar persetujuan. Nah, untuk lembar persetujuan ini kita bisa memanfaatkan yang namanya heading 1 tersebut nanti kaitannya untuk membuat daftar isi teman-teman. Nah, seperti ini kita sesuaikan dengan font dan juga besarnya font yang sudah ditentukan. Nah, selanjutnya kita ada identitas yang menyetujui dosen pembimbing. Nah, kita dapat memanfaatkan dengan menggunakan tabel teman-teman di sini. Nah, setelah sudah dimasukkan semua identitasnya, kita bisa menghapus bordernya. Nah, seperti ini. Sama yang setelahnya di lembar pengesahan kita juga menggunakan heading dan juga di sini kita juga menggunakan tabel, kita hapus bordernya. Itu memuat daftar isi seperti yang sudah dibahas di atas tadi. Daftar isi ini tidak harus diisi secara manual teman-teman, kita bisa memanfaatkan reference table of content dan juga automatic table. Nah, ini sudah terisi semua. Dari sini lembar persetujuan ini bisa langsung muncul karena tadi menggunakan header ya teman-teman. Heading 1. Di sini juga heading 1, lembar persetujuan juga heading 1, nanti otomatis keluar di dalam daftar isi. Ini kita bold. Nah, seperti ini teman-teman. Kata pengantar juga masuk ke dalam heading 1. Dan juga yang terakhir ini daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini karena tentunya dalam karya tulis ilmiah tetap menggunakan citasi dari jurnal-jurnal lain, kita bisa memasukkan daftar pustaka secara otomatis dengan memanfaatkan aplikasi Mendeley di sini. Sebagai contoh, semisal kita akan memasukkan citasi dari Lauka dengan judul Smart City Technologies dan Challenge, kita langsung masuk saja insert citation. Nah, ini langsung muncul nanti citasinya, kita di setelahnya seperti bla 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 ini. Nanti di law list ini kita bisa memasukkan secara otomatis lewat di bagian insert bibliografi. Secara otomatis seperti ini teman-teman. Nah, untuk menambahkan file jurnal ke Mendeley sendiri, itu yang pertama-tama kita bisa buka aplikasi Mendeley, lalu kita klik di bagian add new, import files from komputer. Nah, kita cari jurnal mana yang akan kita masukin. Nah, sebagai contoh di sini kita akan memasukkan jurnal ini. Kita tunggu upload. Nah, ini nanti langsung jurnalnya langsung masuk otomatis sesuai dengan data-datanya di bagian Mendeley. Nah, itu nanti bisa kita manfaatkan di bagian Word yang tadi teman-teman.
yang selanjutnya kita akan belajar untuk membuat surat dengan fungsi mailing sebagai fungsi otomatis di dalam pembuatan surat itu tersendiri. Nah, untuk membuat surat kita perlu memperhatikan identitas surat tersebut melalui header dan juga footer. Nah, di sini identitasnya bisa dilihat sebagai contoh, itu kita akan membuat surat untuk Hima Departemen Bisnis dan Keuangan dengan identitas instansi seperti di atas ini. Nah, yang selanjutnya kita perlu memperhatikan tanggal pembuatan surat, nomor surat, perihal surat, dan juga isinya sendiri teman-teman. Nah, ini sebagai contoh kita akan membuat surat sebagai acara rapat persiapan vokab. Nah, ini kita bisa memanfaatkan fungsi tabel juga seperti yang sudah kita bahas di video yang pertama. Nah, langsung saja untuk pengisian identitas kita tidak perlu membuat surat itu satu-satu teman-teman, karena akan memakan waktu yang lama. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan fungsi mailing. Nah, itu sebelum masuk kita perlu membuat data sendiri, itu berisi siapa yang akan kita undang dan juga jabatannya. Ini opsional ya, yang bagian jabatan ini. Nah, langsung saja setelah ini sudah kita buat, kita save untuk mengambil datanya nanti. Nah, di sini sebagai contoh. Selanjutnya setelah kita simpan, kita kembali lagi di dokumen yang di Word, masuk ke bagian mailing, select recipient, use an existing list, dan kita cari dokumen yang sudah kita buat tadi. Nah, ini sudah bisa kita gunakan. Selanjutnya kita insert merge field. Nah, di bagian atas sendiri kita akan memasukkan nama ya teman-teman. Itu kita klik nama sesuai di sini. Ini juga kita menggunakan nama. Selanjutnya jabatan itu biasanya kita masukkan di bawahnya, insert merge field jabatan. Nah, itu sebelumnya kita bisa cek melalui preview. Nah, ini kan sudah sesuai dengan apa yang data yang kita buat di Excel. Nah, selanjutnya kita langsung saja finish and merge. Nah, ini edit individual. Oke. Nah, ini kita diarahkan ke Word lain. Ini isinya sudah sesuai dengan yang kita buat di bagian Excel, termasuk di bagian footernya ini, headernya ini juga sudah sesuai. Nah, kita jadi tidak perlu membuat surat itu satu-satu ya teman-teman, tapi kita bisa memanfaatkan mail merge di Excel dan juga di bagian Word. Nah, ini kita cek yang pertama, Bapak Fajar Wahyu sesuai. Selanjutnya Bapak Dr. Insinyur Sutopo juga sudah sesuai, dan yang terakhir anggota Hima. Kita cek. Nah, ini juga sudah sesuai ya teman-teman, karena di bagian anggota ini tidak ada jabatannya. Ini langsung masuk ke fakultas vokasi yang sesuai template yang tadi. Nah, seperti itu teman-teman. Ini juga sudah sesuai semua. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara mengedit file PDF langsung dari PDF-nya. Nah, kalau sebelumnya teman-teman itu mengedit PDF harus dikonvert lebih dulu menjadi Word, itu sebenarnya kita bisa mengedit PDF itu langsung dari PDF-nya teman-teman. Itu kita dengan memanfaatkan aplikasi Nitro. Nah, kita buka dulu aplikasi Nitronya, kita buka filenya, itu bisa dari bagian open komputer, terus kita cari dokumennya. Nah, di sini sebagai contoh tugas praktikum Nitro. Nah, di sini kita langsung bisa mengedit teman-teman. Seperti sebagai contoh di sini kita edit melalui bagian edit, terus kita mencari yang edit di sini. Nah, ini langsung bisa kita edit teksnya. Nah, di sini sebagai contoh kita akan menulis ulang aplikasi kantor perkantoran. Nah, di sini kita bisa langsung edit teman-teman. Jadi kita tidak usah
memindahkan file PDF-nya kita ini menjadi Word terlebih dahulu. Nah, ini kita juga bisa menghapus tulisan juga di sini. Kita nah, ini juga bisa kita hapus. Nah, untuk menulis dari awal kita bisa menggunakan fitur yang namanya text box. Nah, di sini kita buat text box-nya di sini seperti di sini kita ketik sebagai contoh tim verifikasi Bapak Fajar. Sebagai contoh, ini bagian text box untuk menambahkan. Nah, ini kita sesuaikan ya teman-teman. Color, terus kita sesuaikan juga di bagian font. Nah, yang ini teman-teman. Nah, ini sudah sesuai dengan yang teks sebelum kita edit. Nah, lanjut. Selain itu, kita melalui aplikasi Nitro ini juga bisa menghapus ya teman-teman, menghapus halaman-halaman yang semisal sudah tidak diperlukan. Nah, itu kita melalui fitur delete. Di sini kita menggunakan page. Nah, semisal kita akan menghapus halaman 3 teman-teman. Nah, itu kita ketik saja 3 di sini, lalu kita delete. Nah, itu halaman ketiga tadi sudah dihapus. Nah, seperti ini. Tadi dari 5 of 5 menjadi 4 of 4. Nah, karena kita masih memerlukan halaman 3 tadi, kita undo saja teman-teman. Nah, ini sudah kembali lagi yang halaman 3 tadi. Selanjutnya di dalam aplikasi Nitro ini juga menyediakan jikalau kita ingin membesarkan atau mengecilkan teks. Nah, itu bisa langsung kita drag. Nah, ini bisa langsung menyesuaikan dengan size yang kita inginkan teman-teman. Itu bisa kita sesuaikan sesuai dengan format yang kita inginkan. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita juga bisa memberikan, semisal kita ingin melingkari di bagian 200 menit ini teman-teman, kita bisa menggunakan fitur shape. Di sini di bagian oval langsung saja kita drag di sekelilingnya seperti ini. Nah, ini semisal di bawahnya juga langsung saja kita bikin ovalnya, itu bisa kita sesuaikan. Itu bisa kita pencet escape untuk mengembalikan ke bagian free touch ini ya teman-teman. Nah, semisal kita ingin menyelect, nah kita menggunakan fitur select di sini. Nah, ini kita bisa langsung menunjukkan di bagian mana kita ingin mengedit. Itu lewat bagian edit, lalu kita pencet lagi seperti ini. Misal ingin menambahkan di capaian pembelajaran, kita menggunakan bagian text box seperti yang sudah kita lakukan tadi di sini. Nah, ini langsung saja kita isi teks apa yang ingin kita masukkan. Seperti itu, dengan kita sesuaikan mahasiswa mampu titik-titik. Nah, ini langsung kita edit saja. Di bagian ini no color, di bagian fillnya juga no color seperti ini teman-teman. Nah, ini nanti kita tinggal menyesuaikan font dan juga ukuran fontnya sendiri. Nah, di dalam aplikasi Nitro ini kita juga bisa menambahkan gambar teman-teman, itu melalui fitur add image from file. Nah, kita ambil file yang akan kita masukkan. Sebagai contoh, kita menggunakan file logo UNY teman-teman. Kita langsung open saja.
kita sesuaikan size-nya. Nah, ini kita bisa memindahkan juga, kita sesuaikan lagi seperti ini untuk menambahkan gambar di dalam Nitro. Nah, setelah kita ingin menyimpan, langsung saja kita simpan di bagian sini, bagian file, save as, kita masukkan bagian dokumen, kita namain contoh Nitro. Nah, itu kita bisa menyimpan file dari editan kita nanti berupa PDF juga teman-teman. Nah, mungkin seperti itu untuk pembahasan kita pada hari ini tentang bagaimana cara penyusunan KTI, firmware dan juga aplikasi Nitro. Terima kasih.